kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan dalam lingkungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketemu lagi nih sama kita di Iman Berparoki Santa Maria. Nah, kita hari ini mau ngapain Kak Sasi? Iya, tapi hari ini tuh kita sudah memasuki minggu pasca yang
Masih dengan tema kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita mau semangat betul-betul dulu yuk Kak Kapsi. Kak Kapsi masih ingat ini nggak? Tepuk Yesus. Tepuk Yesus masih ingat dong. Tepukin dong Kak Kapsi. Ini adik-adik, tepuk Yesus pertama. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S, Yesus, yes. Oke, bareng-bareng ya Kak Kapsi ya. Oke. Sama-sama adik-adik yang di rumah ikutin Kak Kapsi sama Kak Sisil yang semangat dong pastinya. Yuk Kak Kapsi sama-sama. Oke, aku hitung 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y, E, S, U, S, Yesus, yes. Oke, bisa kan? Gampang. Oke Kak Kapsi, seperti biasa sebelum kita mengawali acara pagi ini kita berdoa dulu. Kita menyanyi dulu ya Kak Kapsi ya. Kita menyanyi dulu adik-adik. Ini namanya nyanyiannya jari-jari tangan. Oke, ditunjukin kita sama-sama langsung ya Kak Kapsi ya. 1, 2, 3. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera jepret. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Adik, sebelum berdoa kita siapkan hati dan usahakan pikiran kita untuk berbicara kepada Tuhan. Mari Kak Kapsi dibantu untuk Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata di dalam surga, terima kasih berkatmu pada hari ini. Engkau memberikan kami berkat yang tiada tara, memberikan kami nafas kehidupan yang baik. Tuhan, semoga pada hari ini Engkau menyertai kami semua, sehingga kami dalam mengikuti acara siap pada hari ini dengan lancar. Tuhan, berkatlah kami atas semua yang kami lakukan nanti dalam kehidupan kami, dan dapat memuliakan nama-Mu. Pemilihan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti perkatakan sekarang selalu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yesus. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Kapsi ya. Setelah ini kita akan mendengarkan Injil yang akan dibawakan oleh adik Alfon. Oke. Adik-adik yang di rumah, untuk Papa dan Mama minta tolong didampingi adiknya untuk mendengarkan Injil bersama-sama. Oke Kak Kapsi? Oke. Let's go. Injil Yesus menurut Santo Lukas. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan pada sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran,
Berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kamu makan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Berkatalah pada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi sama yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang ketobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, sudah mendengarkan Injil tadi bukan? Nah adik-adik, hati-hati ya kalau mengucapkan kata Tuhan terus-menerus secara tidak langsung, itu bisa berubah menjadi hantu. Coba saja adik-adik rasakan secara berulang-ulang, Tuhan, 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 ya kan? Awalnya kita menyembah Tuhan, tapi dengan tidak sadar dibelokkan menjadi hantu. Dalam suatu retret, pembimbing memberitahu kami bagaimana membedakan antara Tuhan dan hantu. Waktu nanti kita mati, mereka adalah roh dan sulit untuk dibedakan. Romo pembimbing itu mengatakan, walaupun mereka itu roh, namun bisa dibedakan. Ajaklah mereka bersalaman. Kalau di tangannya ada bekas paku, dialah siapa kira-kira? Tuhan Yesus. Kalau di tangannya tidak ada bekas paku, berarti itu adalah hantu. Masih ada lagi. Ajaklah dia makan. Kalau dia mau makan roti atau ikan goreng, nah itu Tuhan Yesus. Tapi kalau dia minta kemenyan atau bunga, nah siapa kira-kira? Itu hantu. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid berkumpul di suatu rumah. Mereka sedang asik-asiknya mendengarkan cerita dari 2 orang murid yang dari Emmaus. Apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenai Yesus waktu memecah-mecahkan roti? Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut, takut, dan ragu-ragu. Mereka mengira melihat hantu. Mereka diminta untuk melihat tangan dan kakinya. Ada bekas paku. Mereka tidak hanya melihat, tapi merabanya juga. Semua orang bengong. Kalau bahasa Jawa, melongo. Terkejut, terkesima, namun tetap belum percaya. Adakah padamu makanan di sini? Kalau mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Pada saat itu juga Yesus mengangkat murid-muridnya menjadi saksi. Kamu adalah saksi-saksi semuanya ini. Saksi dalam hal apa? Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kita yang sudah dibaptis juga diangkat menjadi saksinya. Sudahkah kita bersaksi mewartakan Kristus?
Nah, adik-adik, jangan kemana-mana ya. Setelah ini ada cerita dan cerita bergambar dan aktivitas. Ikuti dan dengarkan ya. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Kak Paksi. Ini ada Kak Jessica, ini ada Kak Amel. Kami di sini ingin membawakan sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Onis si Kue. Nah, ada siapa aja sih? Pertama ada Onis si Kue. Hai. Ini Onis. Lalu kedua ada Sus si Kue. Hai. Lalu ada Donat si Kue. Hai. Dan yang terakhir ada Vanil si Kue. Mereka berempat ini adalah salah satu anggota keluarga di negeri kue. Tapi mereka punya karakter masing-masing. Ada si Donat yang ceria, ada si Sus yang pendiam, dan si Vanil yang ceria. Nah, si Onis ini apa? Dia ini netral saja. Kita mulai ya ceritanya. Suatu hari ada 4 saudara. Dia bernama Onis, Sus, Donat, dan Vanil. Setiap mereka memiliki rasa. Donat memiliki rasa coklat dan juga kue-kue yang lain. Si Sus memiliki rasa yang sangat enak atau biasanya memiliki rasa srikaya. Si Vanil memiliki rasa vanila. Namun, si Onis tidak memiliki rasa teman-teman. Dia adalah roti tawar. Karena itu, dia sering-sering dijauhi oleh teman-temannya. Dan suatu hari, si Onis berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku tidak memiliki rasa seperti saudara-saudaraku? Padahal aku juga terlahir di keluarga yang sama. Pikir si Onis. Lalu, Onis juga memiliki inisiatif bahwa jika hanya berdoa, dia tidak akan dapat memiliki rasa. Maka dia mencoba untuk bertanya kepada saudaranya, si Sus. Sus, apa kabar? Baik. Bagaimana? Apakah kamu mau membantuku? Ya, mau. Kira-kira kenapa sih kamu bisa memiliki rasa yang enak? Lalu Sus menjawab si Onis bahwa dia setiap hari mengisi dirinya dengan krim yang sangat-sangat enak. Krim itu dia dapat dari ia membuatnya sejak malam tadi. Lalu si Onis berkata, apakah aku dapat cocok dengan krimmu? Bisa jadi. Karena jawabannya kurang pasti, si Onis tidak mau untuk menerima krim itu. Lalu dia pergi ke kamar saudaranya yang bernama Donat. Hai Donat, Hai. bagaimana? Apa kamu mau membantuku? Bantu apa? Lalu Donat memberitahunya suatu cara agar dia dapat enak. Donat berkata bahwa setiap hari ia menghangatkan tubuhnya dan juga memberikan coklat di seluruh tubuhnya. Dan Onis bertanya, apakah aku cocok dengan coklatmu? Mungkin. Karena jawabannya juga kurang puas, dia kembali kepada saudaranya si Vanil. Halo Vanil, Halo. apa kabar? Baik. Apakah kamu mau membantuku? Bantu apa? Vanil juga menjelaskan bahwa ia setiap hari memberikan krim yang sangat enak, yaitu krim rasa vanila di atas kepalanya. Makanya itu, dia sering diundang oleh manusia. Memangnya kamu sering diundang oleh manusia ya? Iya. Sudah berapa kali? 6 kali. Begitu juga dengan yang lainnya. Mereka sering diundang oleh manusia, cuman Onis yang tidak. Lalu ia menyendiri di kamar dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Onis mohon supaya Tuhan membantu Onis. Onis juga ingin diundang oleh manusia dan mengisi acara di sana. Lalu tiba-tiba tubuh Onis berubah menjadi coklat. Semakin coklat, dan dia berubah menjadi suatu kue yang berbentuk brownies. Akhirnya dia menamai dirinya brownies. Nah, brownies ini memiliki tekstur yang kering dan enak seperti kue sus, memiliki krim yang enak seperti donat, dan juga tekstur yang lembut seperti kue vanil. Karena itu dia menjadi sangat favorit dan sering diundang oleh manusia. Nah, adik-adik, seperti itu ceritanya yang kami sampaikan tadi. Jika kita mengambil garis lurus dari ceritanya, kita akan menyimpulkan seperti ini. Saat kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak akan langsung memberikannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa memberikan kita secara langsung, karena kita akan menjadi tergantungan, teman-teman. Jadi, kita harus menyiapkan sesuatu, kita harus berusaha.
Tuhan tidak pernah menolong dengan cepat, namun juga tidak pernah terlambat. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Dadah. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Adik-adik, hari ini nanti kita akan buat aktivitas. Adik-adik tadi sudah mendengarkan Injil dan renungannya, bukan? Tuhan Yesus tadi berkata dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia menunjukkan telapak tangannya yang ada lukanya kepada murid-muridnya. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. Kak Cecil mau minta tolong Kak Fani untuk menunjukkan bahannya apa aja, Kak Fani? Ya, Yang jadi perlu di sini dipersiapkan. bahannya ada pewarna, kita butuhkan gunting, kertas, balon seperti ini, bisa warna-warni juga, selasi, alat tulis seperti pensil dan pulpen, dan stik es krim. Jadi kita akan buat seperti ini tadi. Jadi kita buat sekarang. Kita buat sekarang ya Kak Fani, dan Ya. nanti di tengahnya seperti ini akan ditulisi Injil ayat emas untuk minggu ini. Ayat emasnya Lukas bab 24 ayat 48 yang isinya kamu adalah saksi dari semuanya. Siap adik-adik yang di rumah, kita buat sekarang. Diikuti ya. Caranya seperti ini. Kita letakkan tangan kita di kertas buffalo ini. Nah, Kak Fani bisa minta tolong tunjukkan ya.
jadi seperti ini adik-adik setelah digunting. Setelah itu kita akan menulisi ayat emas untuk minggu ini. Adik tadi masih ingat kan ayat emasnya apa? Nah, Kak Sisil akan ulangi lagi. Bilang ayat emasnya adalah, ditulis dulu ya adik-adik ya, Lukas bab 24 ayat 48 yang isinya kamu adalah saksi dari semuanya. Kak Sisil ulangi ya, kamu adalah saksi dari semuanya. Tulis dulu ya adik-adik ya. Adik-adik sudah ditulis untuk ayat emasnya. Setelah itu adik-adik yang di rumah bisa menghias tangan ini. Bisa dikasih kuku, bisa dikasih gambar bunga di sini supaya kelihatan indah ya. Yuk kita bikin hiasannya yuk, sama-sama. Sudah kelihatan cantik kan adik-adik? Punya Kak Fani juga udah selesai. Setelah itu apa Kak Fani? Sudah kita kasih stick es krim di belakangnya supaya bisa jadi pegangan kita. Oke, kita tempelkan jadi stick es krimnya buat pegangan ya Kak Fani. Iya. Punya Kak Oci sudah jadi. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Nah, maksudnya apa adik-adik dengan tangan ini? Tadi di Injil, di renungan juga sudah diceritakan mengenai kebangkitan Yesus, yang Yesus menunjukkan telapak tangannya masih ada bekas apa Kak Fani? Ada bekas paku. Iya, dengan seperti ini kita diutus untuk menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, kita tugasnya mewartakan kebangkitan akan Tuhan Yesus. Ya Kak Fani. Dadah. Dadah. Yesus besertaku di
adik-adik sudah mengikuti acara biak pagi ini bukan? Seru kan Kak Bakti? Seru dong. Dong. Tadi sudah ada apa aja Kak Bakti? Tadi ada pembacaan Injil ada. Ada bacaan Injil. Ada juga dari anak-anak ada. Ada dari kakak OMK juga ya Ada tadi ya. ada. Terus ada cerita bergambar yang mengenai apa tadi Kak Bakti? Yang mengenai si Onis. Si Onis ya. Dia seorang yang berbeda dari yang lain ya, Iya. dari saudaranya. Karena acaranya sudah selesai, seperti biasa kita akan menutup acara ya Kak Bakti. Kita sebelum menutup acaranya, kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa kita bernyanyi dulu. Oke, nyanyi apa Kak Bakti? Kita akan bernyanyi Bapak terima kasih. Sama-sama ya Kak Bakti ya. 1, 2, 3. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik sebelum berdoa, Kak Sisil dan Kak Paksi tetap selalu mengingatkan, karena masih ada pandemi, adik-adik di rumah selalu menerapkan 3M ya Kak Paksi ya. Tidak lupa kan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Supaya kita apa Kak Paksi? Supaya tetap selamat dan bisa berkumpul lagi ya pastinya, dan pandemi segera hilang ya. Amin. Oke, minta tolong Kak Paksi untuk doa penutupnya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan semesta alam, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami dari pagi tadi sampai saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu. Karena bimbingan-Mu lah acara kami hari ini dapat sukses berlanjut dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun. Tuhan, acara kami sudah selesai. Semoga Engkau selalu menyertai kami dan membimbing kami agar selalu kami ada di dalam jalan-Mu dan menjadi anak terang-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yesus. Untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya ya adik-adik. Dadah. Dadah.